Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam dan kontribusinya pada dunia. Pernah nggak kalian mikir sebenarnya dari mana asal ilmu-ilmu yang kita pakai sekarang ini? Kayak ilmu matematika, kedokteran, bahkan teknologi yang ada di sekitar kita saat ini. Banyak orang nggak sadar loh, ternyata banyak banget ilmu modern yang kita pakai hari ini itu berasal dari peradaban Islam berabad-abad yang lalu. Halo teman-teman, di video ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke masa lalu buat lihat gimana hebatnya peradaban Islam dan kontribusinya pada dunia. Oke teman-teman, jadi sekarang saya bakal ngasih tahu teman-teman apa itu peradaban Islam. Jadi, peradaban Islam itu bukan cuma soal ibadah atau ritual keagamaan, tetapi segala bentuk kemajuan yang dicapai umat Islam dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, arsitektur, sosial, dan sistem pemerintahan kita pada saat ini. Nah, peradaban ini mulai berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, lalu semakin maju pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, salah satu kota paling terkenal saat itu adalah kota Baghdad yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Nah, selanjutnya kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan atau kita sebut di bidang matematika, ada ilmuwan muslim luar biasa bernama Al-Khawarizmi. Nah, dia dikenal sebagai Bapak Aljabar. Dari kata aljab, inilah lahir sistem aljabar yang sekarang kita pelajari di sekolah. Lebih kerennya lagi, dari namanya juga lahir istilah algoritma yang sekarang jadi dasar sistem komputer dan aplikasi. Nah, kalau tadi ada di bidang pengetahuan atau pendidikan, sekarang di bidang kedokteran itu ada Ibnu Sina, seorang dokter dan ilmuwan jenius. Dia menulis kitab terkenal berjudul Al-Qanun fi Al-Tif yang selama ratusan tahun dijadikan buku utama di sekolah kedokteran Eropa. Bahkan konsep rumah sakit yang teratur dengan ruang perawatan dan apotik itu pertama kali berkembang pesat di dunia Islam. Selanjutnya ada astronomi. Nah, dalam ilmu astronomi ada seorang ilmuwan seperti Al-Biruni sudah mampu menghitung gerak matahari, bulan, dan bintang tanpa teknologi modern. Mereka juga membantu menentukan arah kiblat dan waktu sholat dengan sangat akurat. Nah, selanjutnya ada teknologi dan rekayasa. Peradaban Islam juga sangat maju dalam bidang teknologi. Nah, ada ilmuwan yang bernama Al-Jazari yang menciptakan berbagai mesin otomatis seperti jam air, alat pengangkat air, dan sistem roda gigi mekanik. Nah, penemuannya ini menjadi dasar berkembangnya mesin modern yang sekarang kita kenal. Nah, selanjutnya ada seni dan arsitektur Islam. Dalam bidang seni arsitektur
umat Islam juga menciptakan bangunan yang luar biasa indahnya. Contohnya Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Umayyah di Damaskus, dan Istana Alhambra di Granada. Ciri khasnya adalah kubah besar, ukiran geometris, dan kaligrafi ayat Al-Quran yang indah. Selanjutnya, pendidikan dan pusat ilmu. Salah satu pusat ilmu yang paling terkenal saat itu adalah Baitul Hikmah yang berada di kota Baghdad. Nah, di sana para ilmuwan menerjemahkan buku-buku dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Nah, tempat ini bisa kita bilang sebagai cikal bakal sistem universitas modern seperti sekarang. Jadi, kalau ada yang bilang Islam itu tertinggal dalam ilmu pengetahuan, itu enggak sepenuhnya benar ya teman-teman. Justru peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu dunia dan memberi kontribusinya besar bagi perkembangan peradaban manusia. Dari angka yang kita pakai, rumah sakit, sampai teknologi hari ini, semuanya punya jejak dari peradaban Islam. Nah, semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih bangga dan lebih tertarik mempelajari sejarah Islam. Terima kasih sudah menonton.